Jadi yang namanya ketertiban itu kan nilai. Nilai yang harus kita bangun. Jadi tertib berlalu lintas itu ya harus kita ciptakan sebagai budaya tertib lalu lintas. Jadi harus dipaksa, kemudian dia jadi terpaksa. Terpaksa itu kan tidak enak ya Pak ya. Tapi setelah itu akan ada terbiasa. Kalau sudah terbiasa tuh udah otomatis nggak perlu mikir, oh aku pakai helm dulu, aku bawa SIM, aku bawa STNK, aku pakai safety belt. Kalau di Pasaman Barat saat ini, Mas Galih, berapa yang sudah dikeluarkan oleh Jasara Harja nih untuk memberikan santunan terhadap korban kecelakaan? Contoh gini Pak ya. Saya adalah saksi hidup yang pernah mengalami kecelakaan. Saat itu saya bagi orang tua, terutama yang malam minggu, apabila anaknya belum pulang jam 9 malam, hubungilah segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Paspat TV dimanapun Anda berada? Alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi ya, kita berbincang-bincang di dalam podcast Paspat TV. Dan pada hari ini kita berada di acara yang sangat spesial karena kita di tengah tamu istimewa kita di siang hari ini. Kita langsung perkenalan saja bersama Ibu Kasalantas Polres Pasaman Barat, yaitu Ibu AKP Nanin Aprilia Fitriani. Selamat siang Ibu. Siang Pak. Ya, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Dan berikut tamu berikutnya adalah Mas Galih. Beliau adalah Kepala Cabang Jasara Harja Pasaman Barat. Assalamualaikum Mas Galih. Waalaikumsalam, Pak. Baik. Dan berikutnya kita bersama Mas Haryon. Mas Haryon adalah Kamsel di Satlantas Polres Pasaman Barat. Assalamualaikum Mas Haryon. Waalaikumsalam, selamat siang Mas Taufik. Baik, pemirsa Paspat TV, pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu istimewa kita, yaitu seputar tema kita, yaitu bangun budaya tertib lalu lintas melalui Operasi Zebra Singgalang 2025 di Pasaman Barat. Nah, untuk yang pertama informasi kita sampaikan, kemarin kita buatkan konten bersama Ibu Kasalantas mengenai himbauan Operasi Zebra 2025 itu alhamdulillah sudah ditonton 54.000 orang di pagi hari ini. Jadi alhamdulillah sudah menyebar informasinya bahwa diadakan Operasi Zebra 2025. Nah, mungkin lebih rincinya nih kita bersama Ibu Nanin. Bisa dijelaskan pembahasan secara umum kegiatan Operasi Zebra kita di 2025 ini? Oh iya. Jadi Operasi Zebra ini adalah kegiatan rutin yang kita lakukan setiap tahun dan dilakukan oleh seluruh polisi lalu lintas di seluruh Indonesia, jadi serentak. Nah, untuk tahun ini dilaksanakan mulai tanggal 17 November hingga 30 November 2025. Nah, tujuan dilaksanakannya operasi ini adalah meningkatkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban berlalu lintas di wilayah hukum masing-masing. Nah, kalau kita di Pasaman Barat. Jadi tentunya terkait dengan laka lantas dan tertib lalu lintas. Nah, poin-poin yang menjadi concern dari Operasi Zebra kali ini apa, Bu? Yang menjadi prioritas. Oh ya. Jadi terdapat banyak pelanggaran lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas. Namun ada prioritas ketika kita di lapangan. Yang pertama tentunya penggunaan helm dan safety belt. Karena di Pasaman Barat ini sering terjadi kecelakaan dengan fatalitas tinggi disebabkan tidak memakai helm. Kemudian berboncengan lebih dari satu orang yang tentunya bahaya. Jadi kalau kecelakaan tentu langsung tiga-tiganya. Kemudian knalpot brong yang sekarang sedang marak di wilayah hukum Pasaman Barat. Banyak balap liar yang dilaksanakan oleh adik-adik kita.
Jadi dengan penekanan pada knalpot brong harapannya dapat menurunkan FOMO adik-adik remaja kita nih untuk melakukan balap liar dengan knalpot brong. Ya. Kemudian terkait overload overdimension, memang banyak ditemukan di Pasaman Barat ini, namun dengan kita prioritaskan odol, diharapkan dapat mengurangi selama operasi Zebra 2025 ini. Selain itu, terkait dengan ugal-ugalan dalam berkendara, menggunakan alkohol, Iya. dan kecepatan di atas rata-rata. Kalau yang untuk ini Bu, perhatian juga nggak mengenai anak-anak yang bawa Ya, usia di bawah umur. Ya, Jadi tetap Iya. Karena kita juga melihat kedewasaan seseorang dalam menggunakan kendaraan ya Pak ya, dan jelas ada batasan usia untuk bisa menggunakan kendaraan bermotor. Berapa usianya yang boleh? Nah, 17. kalau anak 17. Dan harus mempunyai SIM dulu ya Bu ya? Ya. Tentunya. Baik, itu informasi secara global. Nah, kalau untuk penindakannya Bu, dari operasi ini tentu apakah langsung ditindak atau cuman tidak. sosialisasi aja atau bagaimana? Jadi operasi Zebra ini kan setiap tahun, namun tanggalnya itu berbeda-beda. Jadi kemarin sebelum dilaksanakan operasi Zebra, kami juga sudah melakukan himbauan Kamseltib Carlantas bersama dengan ke sekolah-sekolah. Kemudian kami juga informasikan bahwa kita akan melaksanakan operasi Zebra. Selain itu, kita juga memberikan belangko teguran kepada masyarakat di Pasaman Barat. Kemarin sempat dilaksanakan di beberapa titik, ada di depan SPBU, di Simpang 4, Pasaman Baru. Jadi untuk memberikan warning awal kepada mereka. Dan setelah itu, ketika sudah keluar perintah untuk melaksanakan operasi Zebra, kita juga sudah melaksanakan sosialisasi dan kita juga pasang banner di beberapa titik untuk memberitahu kepada masyarakat. Di mana sebenarnya harapannya tidak perlu ada operasi Zebra, operasi ini. Harapannya setiap hari masyarakat sudah sadar untuk keselamatan diri sendiri, menggunakan helm, surat-surat, dan mentaati peraturan yang ada. Kan tema kita ini membangun budaya tertib lalu lintas nih. Nah, seperti yang disampaikan barusan. Bagaimana mengkaitkan nih operasi Zebra ini dengan budaya tertib lalu lintas melalui operasi Zebra ini? Jadi yang namanya tertib, ketertiban itu kan nilai. Nilai yang harus kita bangun. Jadi tertib berlalu lintas itu ya harus kita ciptakan sebagai budaya tertib lalu lintas. Nah, kemudian untuk khususnya di Pasaman Barat ini saya rasa masih rendah. Namun untuk kalangan pelajar dan pegawai sepertinya sudah lumayan. Jadi budaya tertib lalu lintas ini harus sama-sama kita bangun karena budaya ini bukan hanya tanggung jawab kita sebagai penegak hukum, tapi tanggung jawab kita bersama. Dia tidak bisa berdiri sendiri, harus ada dukungan dari semua stakeholder. Contoh dari kita polisi lalu lintas, kita ada melaksanakan sosialisasi, ada melaksanakan penindakan. Kemudian dari dinas pendidikan, ada juga PKS. Secara tidak langsung kan menanamkan taat berlalu lintas bagi muridnya. Nah, kemudian dari pusat Kementerian Pendidikan sudah bekerja sama dengan Polri dan khususnya Korlantas Polri untuk menanamkan kurikulum berlalu lintas masuk ke dalam pelajaran. Itu sudah masuk sekarang? Iya. Jadi tinggal ke depannya aja kita atur teknisnya, mudah-mudahan bisa mengajarkan tertib lalu lintas dari sekolah. Namun tidak berhenti di situ. Budaya ini yang paling banyak kan dalam keluarga. Jadi sempat mungkin Bapak bilang bahwa perempuan cerdas melahirkan generasi cerdas. Iya, betul. Begitu juga tertib berlalu lintas. Keluarga yang tertib menghasilkan generasi tertib berlalu lintas selanjutnya. Contoh misalkan anak melihat orang tuanya pergi selalu pakai helm, bawa SIM STNK, secara tidak langsung akan tertanam. Dicontoh sama anak. Atau bisa juga orang tuanya juga memberikan kedisiplinan sehingga tidak hanya polisi yang bekerja atau gurunya, tapi di rumah juga. Iya.
Sehingga ini jadinya ke depan itu menjadi budaya jadinya. Iya, jadi harus dipaksa, Iya. kemudian dia jadi terpaksa. Terpaksa itu kan tidak enak ya Pak ya. Tapi setelah itu akan ada terbiasa. Iya. Kalau sudah terbiasa tuh udah otomatis nggak perlu mikir, oh aku pakai helm dulu, aku bawa SIM, aku bawa STNK, aku pakai safety belt. Kadang kalau untuk terbiasa itu memang harus dipaksa. Harus dipaksa. Contoh misalnya kita bangun pagi kan, Sholat, iya, sholat kita nggak belum terbiasa ya harus dipaksa itu. iya. Kalau sudah terbiasa kadang malah kita, aku belum apa ya, apa yang kurang. Kan Iya, gitu. iya, baik, Mbak. Cukup menarik ya pembahasan dari Ibu Nanin sebagai Kasalantas Polres Pasaman Barat. Nah, kita beralih ke Mas Gali nih, sebagai Kepala Cabang Jasa Marga Pasaman Barat. Mungkin untuk tahap awal Mas Gali mungkin bisa sampaikan nih Mas, tugasnya Jasa Marga secara global nih. Ya, baik Pak Taufik, terima kasih kesempatan kali ini. Tentu kami dari Jasara Harja dalam pertama ini karena ini berkaitan dengan operasi Zebra, kami sangat mendukung sekali adanya kegiatan operasi Zebra ini 2025, di mana memang untuk wilayah kita sendiri di Pasaman Barat ini memang sudah banyak sekali kejadian atau musibah kecelakaan yang dialami oleh warga atau masyarakat di Pasaman Barat karena tidak tertib berlalu lintas atau kurangnya kesadaran ketertiban tersebut. Sehingga besar harapan kami dari Jasara Harja khususnya kepada satuan lalu lintas juga khususnya juga kepada masyarakat Pasaman Barat untuk tidak hanya tadi yang seperti disebutkan Bu Nanin, tidak hanya pas momentum operasi saja, tetapi ini menjadi budaya dan budaya ini menjadi sebuah kebiasaan buat kita untuk menjaga keselamatan berlalu lintas. Kemudian dalam ranah keselamatan ini tentu Jasara Harja mempunyai tugas utama sebetulnya adalah memberikan perlindungan dasar kepada setiap korban kecelakaan sesuai dengan undang-undang yang kami ampu Pak Taufik, yaitu Undang-Undang Nomor 34 1964 dan Undang-Undang Nomor 33. Nah, kaitannya terkait dengan perlindungan dasar ini macam-macam Pak Taufik. Ada kami memberikan santunan untuk korban-korban kecelakaan tentunya yang meninggal dunia akibat dari kecelakaan lalu lintas. Kemudian juga tidak hanya meninggal dunia, kami juga memberikan santunan kepada korban-korban yang mengalami luka-luka berupa biaya rawatan dengan maksimal plafon yang kami bisa jamin itu 20 juta. Kemudian untuk korban cacat tetap itu tergantung dari segi kecacatannya ya gitu. Jadi akan kami perhitungkan dan kami dasar standarisasi perhitungannya sudah ada di dalam undang-undang Pak gitu. Misalnya kehilangan salah satu anggota badan itu sudah ada perhitungannya, hilang tangan, jari kaki dan semacamnya itu anggota badan itu sudah ada. Tapi walau demikian kami tentu kami tidak ingin melihat atau mendengar juga korban-korban kecelakaan ini terus bertambah ya. Tentu kami selalu mengupayakan supaya dan mendoakan selalu keselamatan itu bisa terus terjaga di Pasaman Barat gitu ya. Itu saja harapan kami. Tentu dengan kembali lagi apa tadi Bu, kebiasaan dipaksa, terpaksa, terbiasa. Nah, tentu itu yang menjadi moto kita saat ini ya, operasi Zebra. Dan harapan juga saat ini Jasara Harja tidak hanya fokus pada post-crash, artinya post-crash itu kan tindakan korektif setelah kecelakaan post-crash gitu ya. Tapi kami lebih concern sekarang adalah pre-crash. Jadi bisa membentuk atau mendukung kegiatan-kegiatan yang mencegah ya, mencegah Pak ya. Tentu mencegah lebih berarti daripada concernnya sekarang sama ya. Jadi kami sejalan dengan Ibu Kasat dan Satuan Lalu Lintas di Pasaman Barat sendiri bahwa fokus dan visi utamanya adalah membantu mencegah
terjadinya kecelakaan. Walaupun tidak bisa hilang ya kecelakaan, tapi paling tidak bisa meminimalisir gitu ya. Iya. Minimalisir jumlah maupun minimalisir tingkat fatalitasnya gitu. Jadi itu yang kami sampaikan gitu Pak. Kalau di Pasaman Barat saat ini, Mas Galih, Ya. berapa yang sudah dikeluarkan oleh Jasara Harja nih untuk memberikan santunan terhadap korban kecelakaan? Ini data yang mungkin per semester aja Pak. Iya. Ya, mungkin kami sudah untuk Pasaman Barat sendiri sebetulnya sebelum masuk kepada jumlah, Iya. jumlah ini kan sensitif nominal ya, gitu. Berarti kaget ya, "Loh, kok sekian ya?" Iya, Nah, iya, jadi sebagai informasi saja, mungkin juga nanti bisa didukung oleh datanya Ibu Kasat juga bahwa Iya. tingkat kecelakaan di Pasaman Barat ini sudah sangat mengkhawatirkan gitu. Tahap mengkhawatirkan tuh kenapa kita bisa sebut mengkhawatirkan, karena dari jumlah laka saja di kita ini sudah masuk ke dalam wilayah yang intinya 10 besar, utamanya bukan di Pasaman Barat ya, di Sumatera Barat. Kita menempati ranking 10 besar untuk tingkat laka yang tertinggi. Iya, Dari di Sumatera Barat. 19 kabupaten 19. kota. Bukan, dari seluruh provinsi yang ada. Oh, dari- Provinsi dulu. Oh, iya, jadi provinsi. Sumbar ini Sumbar peringkat ini, 10 masuk dalam 10 besar. se-Indonesia ya. Tepatnya peringkat 9. Ya Oh. kan? Oh, iya, iya, iya. Cuman, Tinggi ya? cukup tinggi. Jadi dari seluruh provinsi di Indonesia, Sumbar termasuk yang tinggi. Kita breakdown lagi kepada data juga bahwa ternyata di Sumbar sendiri, kabupaten kota, Iya. itu kita menempati peringkat yang nomor 2 Bu, ya. Kalau nggak salah nomor 2. Ya, Ya. kadang 2, kadang 3. 2, kadang 3. Jadi Nomor 2 paling tinggi ya? Iya, kadang 2, kadang 3. Jadi berbagai upaya yang sudah kami lakukan bersama Ibu Kasat, baik tadi mengedukasi anak-anak di bawah usia, ya SMP, kemudian kami juga melakukan tindakan preventif berupa memasang baliho, spanduk, ya kan, untuk mengingatkan masyarakat. Demikian dengan operasi dan razia ini banyak sekali Bu Kasat sampai Iya. siang malam ini Pak Horian ini selalu memantau kondisi situasi Pasaman Barat. Tetapi ya tadi kita sekarang fokus pada pre-crash, yaitu mengedukasi supaya kita bisa meminimalisir jumlah yang tadinya kalau bisa harapan kami ya tidak hanya tadi ranking 2 ya, Bisa langsung ranking turun. 10 lah Bu Iya, ya. iya. Kalau bisa nomor 19 Ya, 19 ya. Jadi ya itu ya dari sudut pandang Jasa Raja itu. Jadi sehingga kalau dari jumlah nominal sampai dengan semester pertama itu sudah lebih dari 3 miliar ya untuk hanya meninggal aja. meninggal aja tadi Ya. 3 miliar 1,5 santunan. ya, mohon maaf 1,5 untuk yang 3 itu untuk luka-luka. Jadi kurang lebihnya segitu ya, data-data. Jadi tentu ada hal-hal kaitannya menyangkut fatalitas, karena semakin besar nilai yang kita bayarkan tentu Iya. berimplikasi pada tingkat fatalitas yang terjadi. Untuk saat ini tentu intensitasnya sudah berhasil ditekan oleh pihak lantas. Dari hasil ANEF kami per September itu kami sudah menurun kurang lebih untuk intensitas jumlah kecelakaan itu 14% Dari tahun sebelumnya. dari tahun sebelumnya. Oh, iya. Sehingga kalau dari intensitas, alhamdulillah dengan usaha dan kerja keras Ibu Kasat dan jajaran pun bersama dengan stakeholder yang terkait ya, dinas-dinas yang terkait, itu sudah kita berhasil menekan jumlah kecelakaannya. Tetapi memang kalau dari ukuran jumlah yang nilai santunan itu berimplikasi pada tingkat fatalitasnya. Jadi kita masih mungkin budayanya untuk utamanya memakai helm, ya helm itu masih sangat minimal Pak. Jadi memakai helm, kemudian paling tidak mempunyai surat-surat ya, SIM, ya kan, terus STNK dan pajak aktif, kendaraan yang lengkap ya, itu menjadi satu prioritas untuk kami saat ini supaya bisa mengurangi lagi tingkat fatalitasnya Pak. Kalau yang di ini Pak,
Yang disantuni apakah seluruh kecelakaan, seluruh jenis kecelakaan yang di apa? Ya, Yang disantuni atau ya, ada ya. Untuk jenis kecelakaan sebetulnya kami terbatas, Pak. Gitu. Jadi ada 3 jenis kecelakaan secara umum. ya. Untuk kecelakaan jatuh sendiri atau tunggal, kecelakaan menabrak pejalan kaki atau pengemudi kendaraan, pengemudi non bermotor. Nah, Kemudian sepeda, juga sepeda sepeda listrik gitu. pejalan Beca. kaki, sepeda dayung, ya kan, mungkin beca atau mungkin kalau zaman dulu ada bendi atau delman, ya kan, berarti dia ditabrak apa? ditabrak sama kendaraan bermotor, gitu ya. Atau tertabrak mobil misalnya? Ya. Nggak bisa, nggak dapat. Jadi satu lagi ada jenis kecelakaan menabrak 2 kendaraan atau lebih. Jadi mau sama Beruntun. mobil, Crash. ya beruntun. Jadi untuk kecelakaan tunggal, mohon maaf, ini kami kalau secara undang-undang itu masuk dalam kategori tidak terjamin, gitu, yang jadi undang-undang dasar harja 34. Kemudian untuk ketidakterjaminan lagi, sepeda motor lawan pejalan kaki atau yang becak tadi itu yang kami jamin yang pejalan kaki, Pak. Yang sebenarnya Ya, enggak. sepeda motornya tidak terjamin. Oh, Tapi kalau dua kendaraan itu juga terjamin ya dua-duanya. kedua-duanya. Dua-duanya. Tapi untuk saat ini karena sifat dan sistem pemerintah di negara kita tuh ada namanya jaminan kesehatan nasional atau JKN. Tentu ketika tidak terjamin jasara harja, mungkin masyarakat terdaftar sebagai pasien BPJS. Oh, iya, BPJS ya. Nah, itu bisa dijamin dengan BPJS. Kalau laka tunggal ya mungkin mempunyai BPJS atau mungkin asuransi umum yang lain Iya. pasiennya. Artinya silakan. tapi Ya, tidak ya, ditanggung tapi oleh jasara harja. itu menjadi tidak terjamin. Pun demikian yang tadi menabrak pejalan kaki, tentu kami menjamin pejalan kakinya memprioritaskan pejalan kaki. Bagi yang kendaraan atau pengemudi kendaraan bermotor yang menabrak pejalan kaki kok ya dia yang lebih parah atau dia yang lebih parah, tentu Biasanya tabrak lari tuh kalau dia nabrak orang. biasanya yang parah. Apakah kadang kita yang tidak tahu, Pak Taufik, ya bisa jadi pejalan kakinya lebih parah, ataupun yang kalau lebih parah tentu pejalan kaki menjadi prioritas kami, tanggungan kami. Tapi kalau yang pengemudi sepeda motor tentu mungkin punya BPJS atau jaminan asuransi lainnya. Iya. Oke. Baik, Mas Gali. Terima kasih banyak nih Ya, informasinya. sama-sama, Pak. Dan saya berikut ke Mas Haryon. Mas Haryon ini kan sehari-hari di lapangan kebanyakan. Saya sering lihat tuh Mas Haryon di Istiqomah, di lapangan, pagi-pagi itu udah mengedukasi ya, ada anak-anak sekolah. Nah, Mas Haryon, bagaimana Mas Haryon melihat tingkat kedisiplinan lalu lintas di Pasaman Barat secara umum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami sebagai Kanit Kamsel Satuan Lalu Lintas Polres Pasaman Barat melihat keadaan atau kegiatan masyarakat yang beraktivitas di jalan raya, terutama yang bisa kita lihat saat pagi hari. Kalau saat pagi hari, masyarakat kita ada tertib, Pada rame ya. pada rame. Dan saat lewat jam 9, udah mulai lagi satu-satu tidak pakai helm. Nah, di sini kami mengimbau kepada masyarakat, kegunaan helm itu jangan karena takut ditilang atau takut ditangkap sama Satlantas, bukan itu. Kami mengimbau kepada masyarakat yang pengguna jalan raya, sadarlah kita bahwasanya walaupun tidak ada petugas yang berdiri di jalan raya, atuhilah peraturan lalu lintas. Iya. Bisa kita lihat pagi-pagi hari, mulai dari tiap persimpangan, personil Polres Pasaman Barat, Satlantas Polres Pasaman Barat, ada tiap titik-titik simpang. Jangan karena ada petugas baru kita tertib. Iya. Dan kami juga mengimbau kepada orang tua, keselamatan generasi muda kita, tanggung jawab kita bersama. Bagi orang tua, terutama yang malam minggu,
apabila anaknya belum pulang jam 9 malam, hubungilah segera. Di mana sekarang, lagi di mana? Sebab rawannya kecelakaan atau balap-balap liar yang ada di daerah Pasaman Barat adalah di atas jam 9 malam. Karena itu kami meminta kepada orang tua untuk mengantisipasi anak-anaknya jangan sampai keluar dari rumah atau jangan berkeliaran di luar lewat pukul 9 malam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kemudian Pak Arion, kalau kita lihat ya secara real di lapangan, sepertinya tertib lalu lintas itu baru di simpang 4 saja seputaran. Kalau kita lihat mungkin di ujung Gading ya kan, kemudian di Air Bangi apalagi dari ujung itu masih kalau kita lihat untuk budaya berlalu lintas, untuk kesadaran itu masih sangat kurang. Nah, apa dari Kamsel sendiri nih, Mas Ade sebagai Kamsel untuk mensosialisasikan lebih masif lagi terhadap, kalau simpang 4 kan mungkin ya oke lah, tiap pagi ada ketemu terus itu kan. Nah kalau untuk di luar jangkauan bagaimana Pak Arion? Untuk di luar Kecamatan Pasaman, kami memberi himbauan juga kepada pengguna jalan raya. Marilah kita akan fungsi kita sendiri dan pengguna jalan raya lainnya. Terutama bisa kita lihat lewat Kecamatan Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman, pengguna jalan raya rata-rata tidak menggunakan helm. Dan sekarang kami mengetuk hati bagi pengendara roda 2 agar gunakanlah helm saat berkendaraan. Contoh gini Pak ya, saya adalah saksi hidup yang pernah mengalami kecelakaan. Saat itu saya 2 tahun baru berdinas. Saat itu kecelakaan sama roda 4. 3 hari 3 malam. Tidak sadar, koma. Setelah saya sadar 3 hari 3 malam, teman-teman yang melihat langsung mereka bilang Pak ya, untung ya Pak ya. pakai helm. Kalau tidak menggunakan helm saat itu mungkin telah tiada. Karena itu kami memberikan himbauan kepada pengguna jalan raya, utamakanlah keselamatan diri kita dan gunakanlah helm untuk mengurangi fatalitas apabila terjadi kecelakaan. Iya. Dan kalau di medsos ini kan Mas Arion ini termasuk yang viral juga nih konten-kontennya mengenai edukasi tertib lalu lintas. Nah ini mungkin bisa juga tuh Mas Arion menjadi inspirasi untuk edukasi ke anak-anak muda terutama. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kasat ya, semua ide dan dukungan yang disampaikan oleh Ibu Kasat untuk menciptakan edukasi baik melalui himbauan, baik melalui media sosial, semua adalah dukungan dari Ibu Kasat Lantas untuk bisa dilihat oleh masyarakat bagaimana sebenarnya. Ya, intinya kita saat berkendaraan, apabila kita ugal-ugalan, saat berkendaraan menggunakan HP, apabila kita berkendaraan tidak menggunakan helm, apa akibatnya? Walaupun kontennya ada lucu, tapi intinya kami menghimbau kepada yang melihat konten-konten baik di Instagram Satlantas maupun TikTok Satlantas maupun Facebook Satlantas, semuanya bertujuan untuk mengimbau agar jangan terjadinya kecelakaan. Dan kami ucapkan terima kasih.
sebesar-besarnya kepada Ibu Kasalantas yang selalu mendukung kami di Unip Kansel untuk mengadakan sosialisasi dan himbauan. Demikian, Pak. Dan menurut Pak Haryon, apakah cukup efektif dengan konten-konten dengan sambutan dari netizen? Konten-konten itu? Alhamdulillah, netizen yang melihat konten-konten yang ditampilkan di medsos Salantas mengucapkan terima kasih atas dedikasinya dari Satlantas memberikan himbauan berupa konten kepada masyarakat. Baik. Nah, kemudian kita kembali ke Ibu Kasalantas. Untuk menjadi terbiasa tadi, Bu. Nanti dipaksa, terpaksa, kemudian menjadi terbiasa. Nah, tentu tidak bisa Satlantas atau melalui jasa raja sendiri yang melakukan. Apa upaya dari Satlantas sendiri untuk berkolaborasi dengan stakeholder atau dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk menjadikan tertib budaya lalu lintas tadi, budaya tertib lalu lintas. Gimana? Apa yang dilakukan oleh Satlantas Oh, kerjasama dengan stakeholder dan pihak yang untuk mendukung menjadi budaya. iya. Jadi itulah, saya juga beruntung ini punya Kanit Kamsel seperti Pak Iya, Erion. insyaallah. Karena Viral ya, Bu, ya. sejalan gitu. Iya. Maksudnya kalau berdasarkan yang saya pelajari, untuk kita menertibkan seseorang itu tidak hanya dengan penindakan, tapi harus dengan sosialisasi. Iya. Nah, sosialisasi ini banyak caranya, banyak metodenya, dan harus tepat sasaran. Misalkan sudah bagus caranya, udah pas metodenya, tapi ternyata audiens itu tidak pas dengan ini. Nah, jadi memang mungkin sebagian orang mengira sosialisasi itu mudah, tapi sebenarnya sosialisasi itu justru kuncinya. Kalau penindakan itu udah jelas peraturannya, SOP-nya. Siapa yang tidak bawa helm, ini aturannya. Iya. Nah, tinggal kita pelaksanaan aja di lapangan. Tapi kalau sosialisasi itu murni dari pengalaman, keterampilan, seni. Iya. Nah, untungnya Kanit saya ini udah teruji ya Pak ya. Iya. Nah, jadi dan beliau pun kapanpun saya bilang, Pak minta tolong untuk bikin video ini siap. Iya. Nah, jadi kalau dari kami Satlantas itu ada beberapa kegiatan yang kami lakukan. Mulai dari pagi itu kami sudah apa dan melaksanakan CW pagi. Iya. Peraturan pagi mungkin bisa dilihat oleh masyarakat semuanya. Siapanya? Nah, itu dilakukan oleh seluruh anggota Satuan Lalu Lintas yang sedang tidak berdinas pada hari itu. Misalkan lepas piket dan lain-lain. Nah, jadi dari situ pun kadang-kadang namanya kita manusia ya Pak, ada 1-2 orang yang izin atau apa, kadang absen. Nah, itu saya paksa juga. Gimana pun selama kita bisa harus ada CW, karena di situ kita hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, ketika kita hadir, jangan hanya kita mengatur aja, tapi kita juga berinteraksi. Iya. Kita sampaikan, misalkan pagi Pak, besok pakai helmnya ya gini. Nah, itu selalu saya tekankan kepada anggota. Kadang di apel pagi saya sampaikan, jangan hanya gatur, tapi kita harus hadir. Hadir itu bukan hanya hadir diri kita, Iya. tapi hadir di hati mereka, di pikiran mereka gitu. Nah, kebetulan Bapak Kakor Lantas juga punya program Polisi Menyapa namanya. Polisi menyapa ya. Iya, nanti ada kita jadwalkan tersendiri, tapi saya juga menekankan kepada anggota ketika cewek itu ya kita juga sapa mereka. Jadi kalau bisa orang tuh kenal sama kita, jadi kita tahu cara menyampaikan. Kadang kan misal sama Pak Galih, nggak usah saya ngomong, Pak helmnya, udah. Jadi dia udah gitu. segan ya, Iya, Bu, ya. jadi misalkan sama Pak Taufik, Iya. Pak aku nggak pakai helm, jadi Iya, kan iya. beda orang beda treatment. Tapi kalau kita sudah kenal, sudah hadir, nah insya Allah mudah. Sudah tahu gitu jadi ya, Pak ya. mereka juga jadi pionir lah untuk menyampaikan ke masyarakat. Kemudian setelah itu ada juga himbauan Kamsel Tipcar Lantas. Nah, itu yang selalu dilakukan Pak Erion beserta anggotanya. Nah, kadang-kadang berbeda-beda titiknya ya Pak. Ke mobil ya. Enggak. Tidak. Beda-beda. Yang sering tuh di pinggir jalan menggunakan mobil, jadi seperti pakai toa gitu. Iya, Kami himbau kepada masyarakat. Nah, Hmm. jadi ya mungkin kecil, tapi kalau kita rutin, setidaknya siapa yang lewat situ dia mendengar di situ. Kemudian
Nah, setelah itu kita dari Kamsel juga ada kegiatan tersendiri seperti sosialisasi, misalnya apa yang dilakukan tadi. Kemudian kita juga, karena kita sekarang sudah berkembang ya Pak Zaman ya. Nah, kita juga ada Instagram kita Polantas Polres Pasbar. Polantas Polres Pasbar ya. Iya. Nanti bisa dicek Iya, oleh nah, pemirsa kita di nanti. situ sering kadang-kadang Pak Erdian punya ide buat ini, Iya, saya iya. punya ide, anggota yang lain juga. Itu sama-sama kita buat di situ ya. Harapannya dari konten itu sampai lah gitu ke masyarakat. Sekarang kan lebih banyak pakai HP. Iya, iya betul. Jadi kadang misal apa Bapak nanti lihatlah di situ kan, itulah konten yang kita buat dengan serta merta dengan segala kekurangan dan kelebihan kami. Iya, di iya. situ. Tapi tujuannya satu, mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan budaya kesadaran masyarakat Pasaman Barat ini dalam tertib lalu lintas. Kemudian selain itu untuk dari unit Gakum tentu dia mengakomodir laporan laka. Nah di situ saya juga menyampaikan kepada setiap penyidik bahwa siapapun yang datang kita edukasi. Jadi dimanapun kita ketemu masyarakat kita edukasi. Ini sudah terjadi laka, jangan sampai nanti terjadi lagi dan Iya, selanjutnya. Baik pada saksi-saksi Jadi pembelajaran yang jadinya, datang. Bu ya. Iya. Jadi istilahnya biarlah mulut kita tuh capek gitu. Sama dengan yang di SIM. Jadi saya selalu titip di situ kan ada yang disimilkan. Mau kamu di SIM keliling, mau kamu di sini. Ketika kamu ngasihkan satu aja lah saya titip. Kalau SIM C kan jangan lupa pakai helm ya. Iya. Pakai helmnya. Ini udah ada SIM-nya. Jadi sebenarnya kan peraturan itu sudah ada. Tapi itulah kalau ada kan kebijakan-kebijakan saya seperti itu. Kalau malam pun kami juga setiap jam 11 malam anggota Patroli. yang patroli. Kemudian untuk malam minggu, khusus malam minggu itu atensi khusus dari saya dan dari pimpinan juga. Karena kemarin mungkin udah monitor ada kejadian laka lantas di jalur 32 balap liar. Nah, informasi dari masyarakat sekitar sudah ada kan kendaraan motor dengan motor, dua-duanya meninggal. Tapi Sabtu depannya mereka masih di situ adik-adik ini. Itu nggak jerah ya, Bu ya, walaupun udah ada yang meninggal. Jadi memang di situ ada pelaku dan ada penonton. Nah, ada yang ikut-ikut. Iya. Dikhawatirkan mereka kan tertabrak. Jadi kami kadang di situ sampai jam 2 malam ya Pak Yuyun. Karena Iya, luar biasa ketika juga kami ya. patroli mereka pergi. Nanti kami patroli tempat lain mereka datang. Iya. Akhirnya kadang kalau hari bagus kami nggak pos aja di atas di situ. Atau dipindahkan posnya ke atas, Bu. Bisa. Ada buat pos khusus nanti, gitu. ya, mungkin bisa kerjasama dengan Pemerintah daerah. Pemda atau Iya. instansi terkait. Ya minimal dia tahu kan. Iya. Nah itulah selalu kita sampaikan bahwa sebenarnya di situ kita menjaga generasi penerus bangsa yang disampaikan Pak Irian tadi. Iya. Karena rata-rata kan anak muda di situ. Jadi harus sama-sama mendukung. Nah besar harapan kami dari masyarakat sendiri, dari kita keluarga orang tua, ayo sama-sama diri kita dulu. Ya, Dan ya, anak ya, kita. anak kita, keluarga dari keluarga sendiri ya, Bu ya. Ya. Nah, itu untuk keselamatan kita gitu. Jangan takut sama polisi. Berarti kalau seperti yang Ibu sampaikan tadi, berarti yang memaksa itu sebenarnya harusnya mulai dari keluarga ya. Dari semuanya. Nah, Kalau dari semuanya, dari kami iya. kan, kami sudah memaksa dengan melakukan penindakan. Nah, Kemudian undang-undang terkait laka lantas. Kenapa ada hukum penjara? Tapi tidak jarang juga ketika saya wawancara dengan anggota Turjawal yang di lapangan, kadang-kadang ada masyarakat ini 2 kali ditilang. Tapi mudah-mudahan kalau di Simpang 4 ini jarang ya Pak. iya. Makanya ngapain kita harus nunggu polisi untuk menindak kita gitu. Ini kan untuk keselamatan kita sendiri. Iya, gitu. betul. Harusnya kita sendiri yang peduli dengan diri kita. Iya, baik. Bu Kasat, mengenai operasi Zebra sendiri, Bu, apakah di wilayah Simpang 4 aja atau seluruh Pasaman Barat atau seluruh kecamatan? Seluruhnya, Bu ya. Ini Yang hari untuk kali pertama ini. mungkin kita fokus yang di dekat Nah. dulu, nanti kita bergeser ke arah Bali, Iya. kemudian ke arah Ujung Gading, Mana Batahan, Iya, iya. Palu.
Nah, ini kita masuk di sesi ini, Bu Kasat. Info dari netizen. Jadi ini info yang saya kumpulkan dari medsos. Saya baca komentar tentang masukan mereka atau info dari mereka mengenai tertib lalu lintas Pasaman Barat khususnya. Nah, yang pertama itu bagaimana upaya Satlantas menertibkan motor listrik. Nah, yang saat ini meresahkan sebab mengganggu di jalan dan membahayakan karena yang menggunakan anak di bawah umur. Apa boleh digunakan di kendaraan jalan umum kendaraan tersebut? Mungkin Pak Erwin. Pak Rion, pakai mic-nya Pak. Kendaraan listrik ya langsung kita cap aja ya Pak ya. Ya. Tidak dibolehkan untuk beraktivitas di jalan raya. Nah, yang pertama, kendaraan tersebut sangat mengganggu, apalagi suaranya tidak terdengar Pak, sama dengan sepeda. Kecepatannya lebih kencang dari sepeda. Nah, yang kedua, kebanyakan yang kita lihat pengendaranya banyak di bawah umur, tidak menggunakan helmnya. Dan selanjutnya kami juga menghimbau bagi orang tua, kendaraan listrik gunanya ialah untuk di dalam komplek, ya bukan untuk di jalan raya. Nah, demikian Pak. Ya, berarti itu yang nggak boleh ya Pak ya. Intinya tidak boleh. Ya. Nah, kalau tindakannya apa tuh Pak? Kalau dari Polres menemukan kalau ada yang mengendarai di jalan raya? Kalau ditindak, tidak bisa ditindak Pak, sebab dia kendaraan tersebut tidak sesuai dengan kendaraan roda 2, ya tidak membayar pajak. Yang Yang ada kedua, platnya, tidak membayar pajak. Yang kedua, kendaraan tersebut yang mengendarai tidak pula memakai SIM. Nah, ibaratnya kalau kendaraan listrik sama dengan sepeda. Tapi intinya kendaraan listrik tidak diperbolehkan untuk berjalan di jalan raya. Demikian Pak. Ya, baik, terima kasih Pak. Nah, berikut nih Pak, info dari netizen lagi nih. Apa tindakan Satlantas Polres Pasaman Barat terhadap truk kendaraan yang membawa buah kelapa sawit seiring tidak menutup bak mobil, padahal muatannya melebihi bak semestinya, sehingga bisa membahayakan pengguna jalan lainnya. Ya, kami menghimbau juga kepada pengusaha truk yang membawa TBS tandan buah sawit untuk jangan melebihi muatan di atas bak, atau kalau bisa TBS-nya press bak. Selain press bak, juga harus dilengkapi dengan jaring. Kegunaan jaring ialah untuk apabila ada jatuh buah tersebut, kalau kita memakai jaring, buah tersebut tidak akan jatuh. Tertahan. Ya. Nah, itu yang melebihi muatan. Kalau melebihi muatan, sesuai dengan disampaikan oleh Ibu Kasat, itu bisa dilakukan penindakan. Mungkin telah kita share atau disampaikan di media sosial Satlantas Polres Pasaman Barat, kendaraan-kendaraan yang membawa TBS atau tandan buah sawit yang kami lakukan peringatan, penindakan, dan juga kendaraan tersebut ada yang kami langsung bawa ke kantor untuk diamankan. Harus satu kali diberi peringatan, tidak juga didengar. Kedua, kami lakukan penindakan berupa tilang. Ketiga, ketemu juga itu juga kendaraannya, kami bawa ke kantor dan kami suruh pindahkan buah tersebut ke mobil lain. Berarti udah lakukan tindakan ya Pak. Sudah dilakukan tindakan. Walaupun ada satu-satu yang melanggar. Baik, berikutnya info netizen. Setiap pagi selalu macet di beberapa SPBU di Pasaman Barat karena antrian. Apa upaya yang dilakukan oleh pihak Satlantas untuk mengatasi hal ini? Mungkin bisa saya jawab ya. Ya, Ibu. Silakan, Ibu. Terkait kemacetan di SPBU ya Pak ya. Memang informasinya tidak hanya di Pasaman Barat aja, di tempat lain juga. Nah, kemudian kemarin yang sempat viral itu kan di SPBU Batang Toman. Tapi ternyata di Ujung Gading juga. Jadi informasi
informasinya ada kelangkaan, namun tentang kelangkaan atau tentang SPBU sendiri itu adalah ranah SPBU. Untuk kita Satlantas adalah kelancaran lalu lintas. Iya, kelancaran. Ya. Nah, memang yang crowded itu di Batang Toman karena kebetulan dia kan jalan utama untuk perlintasan orang sekolah, berangkat kerja. Kemudian kalau dilihat dari lahan SPBU-nya itu memang sangat Kecil. kejauhan sekali ya. Dan mungkin di situ ibaratkan toko, di situlah yang paling laris gitu. Jadi akhirnya dia memakan bahu jalan. Iya, iya. Nah, kendaraan yang berparkir di pinggir-pinggir jalan inilah yang menghambat lajunya, terutama mobil ya, mobil yang berlalu lintas di situ. Untuk upaya kami, memang setiap pagi anggota saya di situ. Jadi setelah melakukan gatur pagi, untuk khusus anggota Turjawali di situ untuk membantu kelancaran lalu lintas di situ. Nah, kemudian semakin macet, kami tambah personil. Kemudian kemarin mungkin sudah monitor juga masyarakat mengadu ke Bupati dan ditangkap baik oleh Pemda. Ya. Di situ kami dikumpulkan dengan seluruh stakeholder, Kadishub, Dinas Koperindak dan lain, termasuk pemilik SPBU-nya ya. Jadi di situ juga dihimbau oleh Pemda apa mereka harus apa di setiap mereka termasuk pemilik SPBU. Nah, untuk kita diminta untuk menjaga kelancaran lalu lintas. Jadi ya mudah-mudahan selama polisi lalu lintas masih hadir di situ bisa diurai. Jadi kalau mungkin ketika anggota kami sedang tidak di situ, mungkin ada kegiatan lain, masyarakat bisa langsung menginfokan kepada kami siapa yang dikenal di sini untuk langsung terjun ke situ. Iya. Kami siap membantu. Berarti intinya masyarakat menginginkan kehadiran dari Satlantas sebenarnya untuk untuk menertibkan lalu lintas ya, Bu ya. Tapi di situ sudah ada security untuk mengatur di dalam. Kalau di dalam itu sudah bukan kewenangan. Iya, tapi yang di dalam lintasnya, Bu ya. Ya. Namun ada juga personil polsek yang memang standby di situ. Iya. Dipikatkan 2 orang. Jadi sudah ada sebenarnya. Ya, baik, terima kasih Ibu Kasat. Mungkin itu saja ya yang info dari netizen. Boleh Dan sedikit? ya, ini sebelum kita tutup kita minta tambahan dari Ibu sebelum kita tutup. Ya, kepada masyarakat Pasaman Barat, kita memang sedang melaksanakan operasi Zebra Singgalang 2025. Tentunya diharapkan masyarakat Pasaman Barat tertib dalam berlalu lintas. Dan kalau himbauan dari saya, terutama helm. Tolong pakai helm dimanapun, meskipun di dekat rumah. Kita tidak pernah tahu kapan maut datang. Jadi helm itu utama, safety belt itu utama. Nah, kemudian knalpot brong. Mari sama-sama. Kalau ada tetangga kita yang punya knalpot brong, tolonglah sama-sama dihimbau. Mungkin ada ketua pemudanya atau apa. Karena itu yang mancing-mancing. Banyak anak remaja itu ikut-ikutan. Iya. Kadang sering didoakan loh, Bu. Orang yang pakai itu, maksudnya didoakan jelek maksudnya. Iya, daripada itu kalau tahu kita mari kita edukasi gitu. Iya. Nah, kemudian yang ketiga, ini kan sedang operasi. Kalau SIM kan ada tempatnya di sini, kita ada di Satpas, ada SIM keliling. Nah, kemudian untuk masyarakat yang mau bayar pajak, kebetulan di Provinsi Sumbar sedang ada pemutihan sampai akhir tahun. Jadi misalkan mati pajak 2-3 tahun, dibayar cuma 1 tahun, nanti ketemu Pak Galih di Samsat. Kita ada Samsat di dekat Yarsi, ada Samsat keliling, ada Samsat nagari. Silahkan gunakan kesempatan. Mungkin masyarakat yang keberatan bayar pajaknya bertahun-tahun itu bisa dia bayar hanya denda tahun ini saja. Nah, jadi sudah difasilitasi lah istilahnya. Pemerintah sudah memfasilitasi, ayo sama-sama. Kemudian untuk keselamatan lalu lintasnya kita sudah berupaya, ya mari sama-sama kita jaga itu. Jadi kita jadikan budaya ya, Bu, ya, tetap lalu lintas. Dan berikutnya kita minta closing statement dari Mas Galih nih, Mas, mengenai harapannya terhadap masyarakat Nusantara. Pakai mic, Mas. Tentu kalau saya
mendukung ya tadi seperti statement awal mendukung ranah kegiatan operasi zebra ini. Kemudian seperti yang diberitahukan sama Ibu Kasat tadi bahwa saat ini sedang ada program pemutihan pajak kendaraan di wilayah Sumatera Barat sampai dengan 30 Desember sampai akhir Desember ya. Sampai akhir Desember sehingga kami harapkan masyarakat khususnya wilayah Pasaman Barat bisa memanfaatkan program ini karena belum tentu tiap tahun ada pemutihan. Ini alhamdulillah kita dapat kelebihan lah ya dari pemerintah sendiri sudah mendukung upaya untuk program ini. Mohon dimanfaatkan karena salah satu bentuk dari Jasara Harja juga adanya di Samsat karena dari sebagian pajak yang dibayarkan ada yang dibayarkan untuk SWD KLLJ atau sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas itu. Nah, itulah yang menjadi premi atau dana ya, sumber dana Jasara Harja untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah kecelakaan tentunya sesuai dengan ketentuan undang-undang tadi Pak Rahmat ya. Jadi pesan saya untuk pemutihan pajak itu terus kemudian untuk masyarakat Pasaman Barat khususnya selalu tertib, selalu menjaga keselamatan, memakai helm utamanya bukan karena bukan karena tadi ditindak ya atau dirazia tapi memang karena memang sadar resiko dan keselamatan diri sendiri. Mungkin kita kalau kecelakaan ini tidak bisa kita imbauan istilahnya diri kita sendiri tapi kita juga mengutamakan juga keselamatan untuk orang lain. Tidak kena di kita ya tentu kita orang lain ya. Jadi kita upayakan bersama tentang keselamatan menjadi utamanya tadi yang disebutkan juga dari rumah masing-masing ya. Dari unsur yang paling kecil, bukan sekedar kita sosialisasi besar-besaran tapi kita lupa bahwa pendidikan yang paling penting itu adalah pendidikan yang dari edukasi dari rumah. Itu saja tambahan dari saya Pak Rahmat dan Ibu. Selanjutnya saya serahkan lagi. Baik Mas Galih dan terakhir ke Mas Haryon nih Mas Haryon. Closing statementnya Mas Haryon sebelum kita closing tentang kita pada siang hari ini. Apa kata-kata hari ini? Kecelakaan berawal dari pelanggaran. Maka dari itu, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Baik, terima kasih Ibu Kasalantas, Mas Galih, Mas Haryon, pemirsa Pasbar TV di mana berada berada. Demikian bincang-bincang kita pada hari ini dan saksikan terus program podcast Pasbar TV di YouTube, IG dan juga TikTok Pasbar TV News. Akhirnya saya Taufik Iltrian mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.